Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Taufik Kamil, dan di video ini saya bersama rekan saya akan menjelaskan materi pemrograman web, yaitu properti margin. Margin adalah salah satu properti di pemrograman web. Arti dari margin adalah sisi luar dari sebuah elemen. Margin memiliki fungsi untuk mengatur jarak antar satu elemen dengan elemen lainnya. Posisi yang diatur ini meliputi sisi kiri, atas, kanan maupun bawah. Untuk satuan value, margin menggunakan beberapa satuan, yaitu yang pertama auto. Dengan menggunakan value ini, browser akan secara otomatis menghitung jarak antar elemennya. Yang kedua, length. Dengan menggunakan value ini, jarak antar elemennya diatur dengan satuan seperti px, pt, pc, cm, mm, in, dan lain-lain. Yang ketiga, persen. Dengan menggunakan value ini akan mengukur ukuran lebar sesuai persentase. Dan yang keempat, inherit. Dengan menggunakan value ini akan meniru ukuran parent atau elemen sebelumnya. Setelah pembahasan value, kita akan membahas tentang metode. Ada dua metode yang dilakukan ketika menggunakan margin. Yang pertama, metode lengkap. Dengan menggunakan script ini, kita akan dapat dengan mudah menentukan mana bagian atas, bawah, kiri, maupun kanan yang ada di script itu. Yang menjadi kekurangan menggunakan script ini, yaitu cukup menguras waktu, karena kita harus mengetikkan bagian apa yang akan kita gunakan. Metode ini memiliki script sebagai berikut. Selain metode lengkap, ada juga metode singkat. Ada 4 buah script yang berbeda yang digunakan dalam metode ini. Maka gunakanlah sesuai kebutuhan. Script tersebut adalah yang pertama, margin, titik 2, px, titik koma. Jika script ini kita gunakan, maka semua sisi yang terukur sama, sesuai yang ditentukan, baik dari sisi kiri, atas, kanan, dan bawah. Jadi, jika kita menuliskan 8px, maka semua sisi akan terukur 8px. Yang kedua, margin px, px, titik koma. Jika script ini kita gunakan, maka px pertama mencangkup bagian atas dan bawah, lalu px kedua mencangkup bagian kiri dan kanan. Setelah itu ada script ketiga, yaitu margins titik 2 px, px, px titik 2.
Jika script ini kita gunakan, maka px pertama mencangkup bagian atas, ps kedua mencangkup bagian kiri dan kanan, lalu ps ketiga mencangkup bagian bawah. Setelah itu ada script yang keempat, yaitu margin (2) px, 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 titik koma. Jika script ini kita gunakan, maka px pertama mencangkup bagian atas, ps kedua mencangkup bagian kanan, ps ketiga mencangkup bagian bawah, lalu ps keempat mencangkup bagian kiri. Dengan catatan, di dalam metode singkat ini, jika ada satu px mencangkup dua bagian, maka px tersebut akan dibagi dua. Semisal 8 px mencangkup bagian atas dan bawah, maka masing-masing bagian itu akan mendapat atas 4 px dan bawah juga 4 px. Sekian pembahasan tentang properti margin. Untuk contoh lebih lengkapnya saya berikan kepada rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Arya Gutawa. Saya rekan dari Ragil Taufik Kamil. Di sini saya akan memberikan contoh soal properti margin. Seperti yang Ragil jelaskan tadi, margin adalah sisi luar dari sebuah elemen. Jadi pertama saya buat beberapa elemen dulu. Saya buat 3 elemen dulu supaya mudah untuk membedakan margin-marginnya. Oke, di sini sudah ada 3 elemen. Terus kita buat style CSS-nya. Terus di setiap elemen kita buat ID supaya mudah mengidentifikasinya. Div ID, div 1, ini div 2, div 3. Saya sudah mengidentifikasi setiap elemen. Terus di CSS-nya kita buat div 1, untuk div 3, ini untuk div 2. Oke, ini untuk mengubah CSS, memberikan style pada setiap elemen. Pertama, biar mudah membedakan setiap elemennya, saya ingin memberikan background color red. Terus color yellow, background color green. Oke, di sini kita simpan.
lihat di sini. Nah, sudah ada 3 elemen masing-masingnya berwarna merah, kuning, dan hijau. Terus nah, karena saya ingin memberikan contoh tentang margin, jadi biar enak saya buat marginnya di elemen kedua. Pertama kita buat margin topnya, batas atas dari elemen kedua itu 10x. Simpan, kita lihat perubahannya. Nah, sudah ada perubahan. Jadi kenapa ada jarak antara elemen yang merah dengan yang kuning? Karena di elemen yang kuning saya buat batas atasnya tuh 10 pixel. Jadi batas elemen kuning ke elemen merah ini ada 10 pixel. Terus buat lagi margin right 10x. Kita save. Nah, di sini ada sedikit perubahan, yaitu batas kanan dari elemen kedua menjadi 10 pixel, yang dari awalnya auto full jadi 10 pixel. Saya buat lagi margin hitam 10. Nah, ini untuk batas bawahnya, batas bawah dari elemen kedua. Jadi batas elemen kedua ke elemen pertama 10 pixel, dan batas elemen kedua ke elemen ketiga 10 pixel. Lalu ada margin left 10 pixel, save, dan terdapat batas dari elemen kedua ke kirinya, batas kiri. Ini cara lengkap penggunaan margin untuk elemen kedua. Saya buatnya di elemen kedua karena biar mudah, ada batas ke elemen pertama dan ke elemen ketiga. Ini cara lengkapnya. Sebenarnya ada cara singkatnya, yaitu dengan margin yang pertama sebut 10x. Yang pertama nih untuk batas atasnya, margin topnya. Kita balikkan dulu. Nah, ini sudah seperti semula, seperti awal. Penggunaan margin secara singkat yaitu seperti ini untuk batas atasnya, batas atas dari elemen kedua. Lalu 10x ini untuk batas kanannya, batas kanan dari elemen kedua. 10x ini untuk batas bawahnya, 20x ini untuk batas kiri dari elemen kedua. Jadi dari HTML sendiri ada cara singkatnya, yaitu seperti ini. Yaitu yang pertama tuh untuk batas atasnya, margin topnya. Yang kedua untuk batas kanan, margin right. Yang ketiga untuk batas bawah, margin bottom. Dan yang keempat untuk batas kiri, margin left. Jadi penempatannya seperti ini: atas, kanan, bawah, kiri. Kita simpan, dan seperti inilah jadinya. Batas kirinya 20 pixel, batas kanannya 20 pixel, batas atasnya 10 pixel, dan batas bawahnya 10 pixel. Ini cara singkatnya. Jadi ada dua cara penggunaan margin, cara lengkap seperti yang awal dan cara singkatnya. Mungkin cuman segitu yang bisa saya jelaskan. Saya beserta kawan saya
Ragil Taufik Kamil mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.